Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikan kamu mulai sekarang. Hai semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi sama Nikita Mirzani dan juga suaminya yang bernama Tony. Karena baru-baru ini konflik di antara mereka itu menjadi viral dan juga topiknya ini lagi panas banget. Lantas seperti apakah kronologi selengkapnya mengapa ada konflik yang terjadi dengan mereka? Apakah kalian penasaran? Yaudah, kalau kalian penasaran langsung aja kita bahas bersama-sama. Nama Nikita Mirzani seolah-olah tidak luput dari perhatian publik. Belakangan, nama Nikita Mirzani juga tengah menjadi perbincangan usai beberapa kali membagikan potret kebersamaan dengan pria bernama Antonio Dedola. Melalui unggahan di media sosialnya, Nikita mengungkapkan jika dirinya dan Tony sudah menikah siri pada tanggal 22 Januari 2023 yang lalu. Dan seperti inilah bagaimana statement lengkap dari Nikita Mirzani. Jadi saya dan Tony sudah menikah sejak tanggal 22 Januari 2023. Tony yang meminta saya menikahi dia dan hidup selamanya dengan bahagia. Bahkan saya ingat sekali Tony menangis karena tidak mau saya putusin. Lalu kami hidup seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun sayang banget nih, tak berselang lama setelah Nikita Mirzani membagikan kabar tersebut, Nikita juga mengungkapkan jika dirinya dan sang suami sempat bertengkar dikarenakan bagaimana perkataan Tony yang menyinggung hati Nikita. Nikita juga lantas mengungkapkan bahwa kini sang suami kabur dari rumahnya. Menurutnya, Tony pergi dengan membawa sejumlah barang dan juga perhiasan miliknya. Adapun untuknya menjelaskan lebih lanjut, pada hari Kamis, Tony meninggalkan rumah jam 5 pagi tanpa memberitahukan saya. Bahkan dia membawa tas dan gelang Cartier pemberian ke Amel dan juga baju adik saya Lintang, lalu kaos saya juga. Tony hanya meninggalkan baju-baju lamanya. Dan pada akhirnya setelah Nikita Mirzani speak up nih, Tony juga langsung speak up dan juga menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya menurut pandangannya dia. Adapun untuk Tony mengatakan, "Dear warganet, izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi hari itu dan alasan mengapa saya meninggalkan rumah. Kamu bisa mendengarkan cerita Nikita Mirzani, saya tidak peduli. Namun sebelum menuduh saya sebagai pencuri, kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya telah menjadi suami yang baik untuk dia dan juga anaknya. Saya melakukan semuanya. Saya memberikan seluruh hidup saya untuknya." Dan seolah-olah menjawab tudingan Nikita Mirzani soal dirinya yang membawa ataupun mencuri perhiasan, Tony mengungkapkan lebih lanjut bahwa dirinya pernah menjadi seorang polisi, sehingga tidak mungkin jika ia melakukan hal tersebut. Adapun untuknya mengatakan, "Saya tidak pernah mencurinya dari siapapun. Saya pernah menjadi seorang polisi di Jerman selama bertahun-tahun, dan juga sudah mengabdi pada keadilan sepanjang hidup. Maka kenapa aku harus melakukannya?" Kemudian menurut Tony, gelang yang dikenakannya merupakan pemberian dari Nikita di saat keduanya berlibur di Yogyakarta. Ia mengungkapkan lebih lanjut bahwa Nikita Mirzani lah yang memberikan gelang itu padanya. Dan dia sebenarnya tidak pernah minta apa-apa. Tapi yang Tony tahu, gelang tersebut adalah pemberian dari Nikita Mirzani. Habis itu Tony juga mengatakan, "Coba deh lihat di video YouTube, aku juga memakainya setiap hari. Dan sekarang aku adalah seorang pencuri. Aku tidak ingin memulai pertengkaran, tapi aku akan memberikan faktanya, dear netizen." Selain itu dia mencuri barang dan juga perhiasan, warganet juga menyebut suami Nikita Mirzani merupakan suami yang tidak bermodal. Merasa tak setuju dengan tudingan itu, Tony mengunggah sederet bukti bahwa dirinya pernah memberikan sejumlah uang kepada Nikita. Dia kemudian mengunggah bukti transfer yang nominalnya sampai ratusan juta yang sudah ia keluarkan untuk Nikita Mirzani. Ia pun menuliskan lebih lanjut, "Tentu saja dia bayarin aku karena dia sudah ngambil semua uang aku. Dia atau Nikita Mirzani bohong sama kalian." Kemudian tidak hanya mengunggah bukti transfer, Antonio Dedola juga mengunggah bagaimana screenshot sejumlah uang yang dia keluarkan saat jalan-jalan di Qatar pada November 2022 yang lalu. Tony membuktikan bahwa ia sama sekali tidak menggunakan kartu debitnya Nikita Mirzani. Kemudian dalam story Instagram lain, Antonio Dedola juga mengungkap bahwa Nikita Mirzani pernah berpura-pura bahwa ia mengalami kecelakaan di saat Antonio berada di Doha. Namun untuk sekarang, Tony tidak melihat ada bekas luka ataupun bekas Nikita Mirzani ini mengalami kecelakaan. Dan setelah ramai diperbincangkan dikenakan klarifikasi dari Antonio, Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan kepada Tony dan juga meminta story tersebut dihapus. Namun terlihat dalam screenshot yang sudah diupload oleh Tony belum membalas bagaimana pesan dari Nikita Mirzani. Di Instagram story dia menuliskan,
Tidak ada kata-kata lagi. Jika kamu atau netizen masih percaya dengan apa yang dikatakan, silahkan saja. Kemudian pada akhirnya pria asal Jerman ini juga sudah mengunggah bagaimana bukti percakapan yang lain bersama dengan Nikita Mirzani dan juga membeberkan bahwa dirinya telah menceraikan Nikita. Adapun untuknya menuliskan, "Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikan kamu mulai sekarang. Itu artinya saat ini kita tidak lagi menikah dan kamu bebas untuk memulai hidup yang baru. Aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu." Dan usai Tony mengunggah bagaimana klarifikasi dan juga sederet bukti, Nikita kembali buka suara. Adapun untuk Nikita mengatakan, dia mau posting apapun tentang saya tidak akan ladenin. Karena dia hanya akan membela dirinya karena mungkin dia merasa dia direndahkan. Padahal saya tidak pernah bilang dia mencuri. Itu netizen yang selalu berasumsi. Dan dia menyalahkan saya lalu membela dirinya. Apa yang sudah saya berikan, saya ikhlaskan. Tidak ada dendam walaupun saya tahu dia hanya memanfaatkan saya lewat anak-anak saya. Di sini aku nggak mau bela Nikita Mirzani, tapi untuk statement yang mengatakan bahwa dia tidak pernah menuduh Antonio mencuri, itu emang nggak benar sih. Karena dia cuma bilang Antonio membawa gelang. Dia tidak pernah bilang bahwa Antonio mencuri darinya. Itu sih yang aku tahu. Dan lebih lanjut nih, kita juga mengungkapkan bahwa dirinya tak ingin terus-terusan berseteru dengan Tony Dedola. Ia berharap agar anak-anaknya dapat menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan mendapatkan pasangan yang dapat membahagiakan mereka di masa depan. Adapun untuknya menuliskan, "Tapi terima kasih ya karena ada pelajaran baru lagi dalam hidup. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Saya nggak mau jadi orang kampung yang main balas-balasan story. Buat saya sudah cukup dengan apa yang sudah saya ceritakan. Sekarang cinta dan sayang saya hanya untuk ketiga anak-anak saya. Semoga kelak kedua anak laki-laki saya bisa bertanggung jawab ketika mereka sudah dewasa dan anak perempuan saya mendapatkan pasangan yang bisa membahagiakannya lahir dan juga batin. Amin ya Allah." Selain itu, Nikita Mirzani juga mencurahkan bagaimana isi hatinya yang benar-benar kecewa banget terhadap bagaimana sikap dari Tony lewat siaran langsung di media sosial pribadinya. Salah satu hal yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani adalah dia itu mengaku sakit hati nih dengan bagaimana perkataan dari Antonio Dedola. Hal itu mengingatkannya terhadap apa yang dilakukan oleh dua mantan suaminya terdahulu. Adapun untuknya mengatakan, "Nggak rela, gue nggak rela. Gue pun nggak apa-apa kalau lu nggak punya uang asal lu benar-benar tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan, gue udah di-abuse sama dua mantan laki-laki gue. Gue udah di-abuse dan gue udah bilang sama Tony, gue jangan di-abuse lagi." Kemudian Nikita Mirzani juga mengaku tersulut emosi dikarenakan bagaimana ucapan Tony hingga membuatnya melakukan kekerasan. Ia pun mengatakan, "Dia ngatain gua makanya gua tampar dia untuk supaya dia diam. Memang gua lempar gelas ke dia, tapi itu juga nggak kena." Tani menangis sambil live cerita tentang suaminya Tony. Setrikaan, gua tuh ngambil talinya. Gua cuman mau lemparin ternyata kena dia. Gua pun sudah minta maaf. Gua tidak akan pernah melakukan, gua itu cinta. Teman-teman gua saksinya. well, kita sebagai netizen biasa cukup mendoakan saja ya yang terbaik untuk mereka. Semoga permasalahan di antara mereka berdua dapat terselesaikan dengan baik. Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi di sini, nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram, oke? Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.